Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim ini salah satu kitab monumental bagi khususnya kalangan pesantren. Hampir semua pesantren mengkaji ini, karena memang tidak sangat banyak kitab-kitab yang secara sederhana mengajarkan etika belajar, etika mencari ilmu. Ya ada sih kitab-kitab hadis, misalnya Bukhari itu ada sekian banyak bab yang ngomong tentang ilmu. Di Muslim juga begitu, cuma kan modelnya koleksi hadis, jadi perlu penjelasan yang lebih panjang. Nah, Ta'lim Muta'alim ini kita ringkes. Kalau yang edisi yang beredar di kita paling sekitar 40-an sekian halaman, 50 ke bawah yang jelas. Apalagi kalau yang tulisannya kecil-kecil, tulis sendiri panjang, nggak ada terjemahannya, itu lebih tipis lagi. Kalau di Indonesia yang banyak beredar antara lain kitab yang disyarahi oleh Syekh Ibrahim bin Ismail yang dari era Turki Utsmani. Yang itu syarahnya Taklim itu jadi persembahan pada Sultan zaman itu, Sultan Murad. Tapi yang ngarang ya Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji. Ini ulama yang agak susah ditelusuri biografi intelektualnya. Satu-satunya kitab yang sampai pada kita hanya Taklim ini. Ada yang bilang bahwa ya ini satu-satunya kitabnya, cuma ada yang bilang ya enggak. Ada banyak kitabnya yang enggak sampai ke kita, karena beliau ini hidupnya di era Abbasiyah, era-era akhir, ketika Abbasiyah mau runtuh. Dan sebagaimana kita tahu, runtuhnya Abbasiyah itu kan bencana intelektual yang luar biasa, karena banyak sekali karya-karya ulama kita dihabisi. Bahkan saat itu kabarnya sungai-sungai tidak cuma memerah tapi juga menghitam karena tintanya kitab-kitab. Jadi itu bencana besar sebenarnya. Meskipun sekarang warisan turos kita luar biasa, kitab kuning itu masih ribuan jumlahnya, tapi mungkin yang hancur bisa 2-3 kali lipatnya itu. Dan saya tidak membayangkan kalau dulu kitab-kitab besar itu juga selamat, mungkin peradaban Islam lebih jaya lagi. Tapi ya juga tergantung mental kita. Meskipun diwarisi sedikit, mentalnya membeli ya podo wae. Tiwas kamu koleksi di laptop, kamu koleksi di HP, tapi tidak pernah dibuka. Ya, mahasiswa hari ini kan itu. Mahasiswa saya itu banyak yang sibuk nginstal kitab-kitab, download kitab-kitab. Koleksinya banyak, cuma ya kalau bikin makalah ya tetap Google kitabnya. Pokoknya dewanya sekarang Google. Nah itu ya agak susah memang mencapai level intelektual ke zaman itu. Kuncinya yang pertama mental. Mental itu etos, etika. Antara lain yang malam ini akan kita lihat sebentar. Ada moralitas apa sih yang jadi etosnya para ulama zaman dahulu sehingga dunia intelektual Islam luar biasa zaman itu. Dan di kita sebenarnya tidak terlalu banyak yang mengurusi hal ini. Semuanya fokus nambah ilmu biar pinter, biar cerdas. Apalagi hari ini lebih pragmatis lagi, biar dapat kerjaan. Kuliah itu kan yang pertama mau lihat, besok habis kuliah mau apa? Kerja di mana? Kan pertanyaan pertamanya itu. Jarang yang tanya, ini kuliah apa, materinya apa, saya harus menguasai apa. Pokoknya kuliah itu dianggap yang penting absen. Kalau pengen nilai bagus ya duduk paling depan, ben dosennya kenal. Dan dosennya juga begitu, yang penting masuk, absen, selesai. Mahasiswa yang kenal ya dikasih nilai bagus, yang tidak kenal ya dibayangkan kira-kira kayak apa anaknya, terus nilainya. Itu dan itu siklus. Jadi agak susah hari ini nyari etos-etos intelektual kayak dulu. Oke,
Banyak orang yang sebenarnya baru mau meletik. Saya lihat ada 1-2 mahasiswa yang anak ini bagus, tapi dia tidak tahan, pingin cepat terkenal, pingin cepat dipuji orang, pingin cepat dianggap jadi orang. Wow, itu bagi saya bencana sudah. Blunder, eman-eman. Dia punya bibit, punya kapasitas, punya bekal memadai. Tapi kalau keburu kepingin terkenal, kepingin dipuji orang, kepingin jadi orang besar, sekarang kan itu. Akhirnya banyak proses yang harusnya dia tempuh, dia bypass. Karena terkenal itu kan sekarang gampang. Kamu agak kontroversi sedikit itu sudah. Kalau kamu tertipu di situ, kamu tidak akan jalan selesai. Itu yang antara lain jadi pertimbangan saya. Bulan ini kita lihat etos intelektual para ulama zaman dulu, termasuk dari Indonesia, Mbah Hasyim Asy'ari. Syukur-syukur kita bisa hidupkan lagi. Karena ya mungkin kamu lihat kitab-kitab ini kelihatan deso sekali. Apa Pak, kitab zaman kayak gini masih ngaji taklim. Itu sudah kuno Pak, masa lalu. Dan itu bagi saya blundernya di situ. Karena justru dari situ kita akan nanti dapat banyak. Mereka tidak, hari ini kan kita bingung luar biasa mau bangun karakter. Pendidikan karakter seperti apa ya, karena sejak lama kita lupakan itu. Coba prosesnya kita ikuti pelan-pelan seperti para ulama zaman dulu, termasuk mengkaji taklim ini. Mungkin kita tidak akan kebingungan seperti sekarang. Ada yang sudah sampai luar biasa, sampai profesor, tapi masih belum punya orientasi intelektual. Tulisannya mungkin banyak, tapi kontribusinya bagi kehidupan kecil. Setelah dia meninggal tidak ada orang yang ingat dia, ingat namanya, tidak ada, kontribusinya kecil. Ulama-ulama dulu, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, itu kan ya tulisannya mungkin tidak se-wow tulisan para profesor sekarang. Karyanya mungkin tidak sedahsyat para profesor hari ini, tapi kita mengenang mereka, kita kenal karya-karya mereka. Karena ada karakter di situ. Ada etosnya di situ yang sampai hari ini memberikan kontribusi. Itu yang jarang kita temukan hari ini. Maka malam ini kita jelajahi kitab-kitab itu. Meskipun tipis-tipis. Syukur-syukur teman-teman bisa membangun, mulai pelan-pelan membangun sendiri karakternya. Tidak usah nunggu motivator. Jangan dibiasakan nunggu motivator. Yang harus kamu kejar adalah gimana caranya kamu bisa memotivasi dirimu sendiri. Karena kalau kamu tergantung sama motivator, hidupmu nanti berat. Kalau tidak ada yang motivasi, tidak ada yang ngasih motivator, kamu mandek. Maka mulai hari ini dibiasakan itu. Ya boleh orang ngasih motivasi, tapi dirimu sendiri latihlah tidak tergantung pada motivator. Maka jangan dianggap ngaji ini motivator. Oke. Al-Zarnuji. Ya ini temanya memang tema etika ilmu, scientific attitude untuk para muta'alim. Taklim pada muta'alim. Muta'alim itu pembelajar. Dan jangan dibayangkan muta'alim itu hanya yang kuliah, hanya yang sekolah. Setiap orang itu pembelajar. Saya sering bilang kan, setiap tempat itu sekolah, setiap orang itu guru, setiap peristiwa itu pelajaran. Maka setiap detik hidup kita itu sebenarnya pengetahuan demi pengetahuan yang kita baca, kita serap. Nanti kalau kita organisasi, dia jadi ilmu. Jadi tidak ada orang yang tidak muta'alim, siapapun dia, kecuali orang yang tidak sadar. Ya, orang tidak sadar itu tidak ngerti hakikat hidupnya, tidak ngerti kedirian, kenyataan hidupnya. Jadi hakikat kita, ya kita itu manusia, dan manusia itu pasti muta'alim. Kalau ada manusia yang tidak muta'alim, hidupnya mandek, macet. Kamu sering menyebutnya orang-orang yang kurang piknik. Ya, piknik itu kan gak cuma tempat, tapi juga ilmu. Sekelilingmu ini kan isinya ilmu semua kalau kamu mau belajar. Tidak ada momen yang bukan ilmu. Semua momen itu ilmu. Maka pinter-pinterlah membaca, pinter-pinterlah menyerap pengetahuan.
Oke, caranya ayo kita belajar pelan-pelan taklim muta'alim. Yo, nanti saya tidak akan kitabnya saya tampilkan di sini semua ya. Saya comot beberapa yang saya minat saja. Karena nanti ada banyak bagian-bagian dari taklim itu ya dicocokkan sama zamannya Al-Zarnuji. Nanti kamu mungkin heran kok tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh. Ya itu zaman itu sesuai dengan logika zamannya. Nah, itu boleh kamu ikuti, boleh tidak. Yang jelas adaptasikan untuk kehidupanmu hari ini. Kontekkan yang cocok untuk hidupmu zaman ini, yang kontekstual. Nanti banyak kalimat-kalimat yang menurutmu nggak relevan karena sifatnya sangat spesifik untuk zaman itu. Ya, kamu ambil umumnya saja. Jadi al-ibrah bukan bikhususis sababnya, tapi biumumil lafadznya. Dan tidak usah marah-marah sama taklim muta'alim kalau ada yang semacam itu. Ya, Al-Zarnuji juga ulama zaman itu. Dan membacanya juga pakai logika zaman itu. Banyak juga yang mengkritik taklim itu dianggapnya terlalu mengagungkan guru, bikin orang tidak kritis. Ini kan ada yang begitu. Gara-gara belajar taklim ini tanya aja nggak berani. Ya itu salah sing moco. Karena taklim itu menyuruh kita takzim pada guru. Takdim bukan ta'abud, bukan menyembah guru, tapi takzim. Takzim itu menghargai guru. Karena ya mau tidak mau gurulah yang ngasih kita isyarat-isyarat keilmuan, yang membukakan pintu hidayah sehingga Allah meridhoi dan memberi pengetahuan pada kita. Ya wajib kita hormati. Tanya pada guru boleh, yang tidak boleh nanti mendebat guru, menyusahkan guru. Dan itu nanti beberapa oleh Al-Zarnuji diterjemahkan sesuai konteks zaman itu. Nanti ada kalimat-kalimat yang kok sampai segitunya. Loh memang zaman itu begitu. Hari ini mungkin bisa diadaptasi. Ya lagi-lagi memang konteks zamannya beda. Maka hari ini ya silahkan kalau ada yang mau, tulislah taklim muta'alim versi hari ini. Kalau zaman itu mungkin jangan duduk terlalu dekat sama ustadz. Nah, mungkin hari ini kamu tulislah jangan ngirim WA yang kayak gini pada ustadznya. Jangan ngirim, itu. Mungkin hari ini begitu. Ya salahmu sendiri kamu makan letterlek taklim muta'alim. Tidak kamu pahami sesuai konteks zamanmu. Tidak ada yang nyuruh mutlak 100% patuh pada gurunya. Yang ada takzim pada gurunya, menghargai. Karena ilmu itu berharga, ahli ilmu juga berharga. Termasuk dirimu sendiri yang mencari ilmu juga berharga. Sama-sama berharga, ya harus semuanya kita hargai. Bahkan dirimu sendiri harus juga kamu hargai. Bismillah, kita mulai belajar taklim muta'alim. Ya, bagian-bagian tertentu saya potong, yang mengulang, yang nanti ada bagian yang saya campur, tak bikin bab sendiri. Taklim muta'alim itu ada 13 bab. Babnya tidak terlalu panjang, ringkes-ringkes. Dari segi kalau bahasa filsafatnya, sekuennya, sistematika kajiannya lumayan runtut. Jadi ada di awal ada tujuan, ada sebabnya nulis kitab. Terus tujuannya apa, terus baru ngomong definisinya ilmu itu apa, kewajiban nyari ilmu, kemudian keutamaan ilmu dan seterusnya. Baru ngomong etika sama etiketnya, akhlaknya sama adabnya, yang terpencar-pencar. Terus baru ngomong faktor-faktor pendukungnya dengan bahasanya Al-Zarnuji sendiri. Jadi dari segi bahasanya enak, simple, tidak ruwet. Dan menurut saya bagi pelajar bahkan level-level awal, anak-anak SMP, SMA itu bisa menangkap apa maunya Al-Zarnuji karena tidak jelimet. Cuma kita malam ini menangkapnya pasti tidak harus sesederhana itu. Karena pasti ada beberapa rahasia yang bisa kita tangkap agak dalam. Tidak semata dari kalimatnya. Oke,
Ini alasannya Al-Zarnuji. Kenapa dia nulis Ta'lim Muta'alim? Katanya Al-Zarnuji, saat ku perhatikan para pencari ilmu, Al-Zarnuji ini guru, dia ahli pendidikan. Mayornya sebenarnya beliau ahli fikih, cuma fikih dari madhab Hanafi. Saat ku perhatikan para pencari ilmu, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Tapi banyak dari mereka tidak mendapat manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengalaman dari ilmu tersebut dan menyebarkannya. Kayak kita, mungkin koleksi pengetahuan kita banyak. Ilmu kita sudah numpuk luar biasa. Kalau dibandingkan saudaramu, mungkin orang tuamu, insya Allah koleksi pengetahuanmu jauh lebih banyak, lebih berkualitas. Tapi kenapa kualitas hidupmu masih gitu-gitu saja? Tidak berubah-ubah. Katanya orang dapat ilmu itu derajatnya naik. Pengalamannya semakin baik, hidupnya semakin baik, dia semakin mulia. Kok enggak nyampe sana, Pak? Saya ilmuku ya lumayan loh, Pak. Aku ngaji sudah sampai sesi berapa ngaji filsafat itu. Wis ngerti macam-macam saya. Tapi hidupku kok gini-gini aja, Pak. Enggak ngefek itu enggak ada korelasi antara bertambahnya ilmu sama bertambahnya kualitas hidup. Kenapa bisa begitu? Itu dilihat juga oleh Al-Zarnuji. Kenapa bisa begitu? Hal itu terjadi karena cara mereka menuntut ilmu salah. Dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. Barang siapa salah jalan, tentu tersesat. Tidak dapat mencapai tujuan. Caramu salah selama ini, katanya Al-Zarnuji. Keliru, jalan yang kamu tempuh keliru untuk dapat ilmu. Ya ilmunya mungkin dapat, tapi manfaatnya tidak kena. Kalau katanya orang pesantren, barokahnya tidak nyampe. Oleh karena itu, katanya Sanusi, ayolah sekarang kita sebentar ngomong, karena kitabnya tipis, kepada para pencari ilmu, caranya mencari ilmu menurut kitab-kitab yang saya baca dan nasihat para guru saya yang ahli ilmu dan hikmah. Dengan harapan semoga orang-orang yang tulus ikhlas mendoakan saya sehingga saya mendapat keuntungan dan keselamatan di akhirat. Ayo nulislah kitab-kitab tipis tentang cara belajar. Semoga kitab tipis ini membuat orang mendoakan saya. Nah, maka kalau di pesantren setiap kali ngaji selalu kirim Fatihah pada musannifnya, muallifnya yang ngarang. Karena kita utang pada mereka. Kirimilah Fatihah nanti sendiri-sendiri ya. Termasuk kalau kamu baca buku, itu di antara jalan untuk dapat barokahnya ilmu, ya Fatihah ono yang nulis. Itu di antara barokahnya ilmu, ya diakui atau tidak kita berutang pada mereka. Kita dapat pengetahuan, kita dapat wawasan baru. Begitu doa saya. Jadi tidak ingin harapan macam-macam, tidak ingin terkenal. Bahkan tadi kan biografinya aja tidak, agak misterius. Maka itu aja, saya cuma berharap itu. Begitu doa saya dalam istikharah ketika akan menulis kitab ini. Jadi kitab ini itu beliau ingin menunjukkan ke kita, gini loh cara belajar yang benar itu. Setelah itu di bagian paling awal ada kemuliaan ilmu. Sebenarnya di awal dia ngomong kewajiban mencari ilmu. Tidak perlu saya masukkan di sini, sudah sangat sering saya bilang bahwa nyari ilmu itu wajib. Alasanmu pertama ikut ngaji ini, semoga bukan karena temanya, bukan karena takmirnya, bukan karena apapun, tapi karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena Allah yang bilang, yang mewahyukan, yang menyuruh kita cari ilmu. Dan nyari ilmu itu satu-satunya makhluk yang disuruh cari ilmu kita. Semua yang lain tidak. Hewan, tumbuhan itu tidak. Tidak ada binatang belajar itu tidak ada. Kalau kita paksa kayak di pertunjukan-pertunjukan itu lumba-lumba, itu bukan karena mereka bisa mikir, tapi karena dibiasakan, dilatih instingnya. Nah, akalnya tidak bisa. Kalau binatang bisa mikir, bisa belajar, kamu mungkin sudah kalah.
Ya, jangan-jangan sepak bola antara manusia melawan monyet kita kalah mesti. Hewan itu tekunnya luar biasa kalau sudah ngerti apa. Monyet aja dilatih nyari kutu itu, dia bisa lebih dahsyat dari manusia nyari kutunya. Nah itu kalau hewan bisa begitu, bisa luar biasa. Enggak, tapi hewan tidak berkembang. Kalau hewan bisa akalnya berkembang, mungkin manusia ya tersingkir sejak lama. Tapi kan enggak. Karakter-karakter kemanusiaan apapun itu ada miripnya dengan hewan kecuali ilmu. Makanya Socrates bilang manusia itu animal rasional. Bedanya di akal. Akal itu kan wadahnya ilmu. Jadi kalau sekedar ketakutan, kekuatan, keberanian itu binatang punya. Rasa kasih sayang binatang juga punya. Binatang juga suka sama lawan jenisnya. Binatang juga sayang sama anaknya. Binatang juga bisa takut. Sapi lihat temannya disembelih terus dia ketakutan, ngamuk. Itu kan punya. Manusia kan juga begitu, punya. Yang tidak punya ilmu. Kalau sapi-sapi itu punya ilmu, dia sudah ngitung. Ini 3 bulan lagi Idul Adha. Sebelum disembelih kita harus cari jalan ini, melarikan diri. Mesti begitu. Cuma karena tidak punya, ya dia tidak bisa merancang kehidupannya. Bisanya manut. Maka ilmu itu utama. Orang yang tidak suka ilmu, itu menunjukkan bahwa dia sudah bosan jadi manusia. Karena ilmu itu karakter khususnya manusia. Yang kedua, disitulah nanti derajatnya manusia lebih tinggi dari makhluk Allah apapun dan yang manapun termasuk malaikat. Setelah Nabi Adam dikasih ilmu oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, setelah itu malaikat disuruh bersujud pada Adam. Jadi dengan ilmu manusia derajatnya tinggi. Maka kalau ada manusia diturunkan derajatnya sampai asfala safilin, itu alamat bahwa sebenarnya dia meninggalkan dunia pengetahuan, dunia ilmu, tidak jadi manusia lagi. Takutnya masih ada, welas asihnya mungkin masih ada, keberaniannya masih ada. Tapi minus ilmu, takut, kekuatan, keberanian, kasih sayang itu bisa menjerumuskan. Jadi derajatmu tinggi itu jalannya ilmu. Maka jangan benci sama ilmu meskipun kamu merasa tidak pinter-pinter sejak dulu. Karena di situ identitas kita sebagai manusia. Pak, saya ngaji sejak dulu masih nggak pinter-pinter. Teman saya ngaji berapa kali aja sudah posting panjang-panjang nulisnya. Saya tidak bisa-bisa, Pak. Tidak apa-apa, yang penting tetap kamu cinta sama ilmunya. Tidak masalah. Terus yang ketiga, ilmulah nanti wasilah bagi manusia untuk menjalankan tugasnya, berbuat baik dan bertakwa. Orang bisa jadi orang baik, jadi orang benar, jadi hamba Allah yang baik, jadi khalifah yang bertanggung jawab. Satu-satunya wasilahnya adalah ilmu. Kamu pingin dunia atau pingin akhirat, atau kepingin dua-duanya, jalurnya ilmu. Ada hadisnya, man arodat dunia dan seterusnya. Jadi ilmu itu cirinya manusia, kemudian tingginya derajat manusia, kemudian jalannya kebaikan dan kebenaran manusia. Dan yang terakhir, ilmulah yang jadi jalan untuk derajat kita tinggi di depan Allah dan diri kita sendiri bahagia. Jadi jangan salah, ilmu itu membahagiakan. Kalau nggak percaya, kamu yang dari nggak paham terus baca buku langsung paham, itu kan senang, membahagiakan. Makanya banyak ulama yang tekun sekali baca, tekun sekali nulis, sampai kawinnya lupa. Ya kan? Kalau kamu kan sebaliknya, tekun nyari pacar, tekun pengen kawin, sampai bacanya lupa. Kebalikannya. Nah, sekarang etosnya dibalik.
Cuma ini memang kalau bahasanya Pierre Bourdieu dari Perancis perlu habituasi, perlu pembiasaan. Yang tidak biasa ya memang berat. Cuma berat itu bisa diatasi dengan keinginan yang kuat. Memang niat, lama-lama terbiasa. Ya mungkin hari ini baca 2 lembar sudah ngantuk. Tidak apa-apa ngantuk ya tidur. Besok 3 lembar. Atau kalau enggak 2 lembar tambah 2 baris. Nah, terus besoknya lagi nambah lagi. Loh ya kok lumayan kan meningkat. Alhamdulillah meningkat kekuatan baca saya. Dinikmati aja enggak apa-apa. Ya kayak tadi saya bilang di awal, para kiai, para ustadz itu mungkin ngerti kapasitas kita. Kalau ngaji enggak cepet-cepet, enggak banyak-banyak. Daya tangkapmu enggak terlalu canggih. Jadi ngaji Riyadhus Shalihin bisa bertahun-tahun, kamu dikasih 1 hadis saja kan pening sudah. Apalagi dibaca banyak-banyak, ya sudah pelan-pelan, dikit-dikit dinikmati kitabnya. Jadi ilmu itu mulia, ilmu itu lezat bagi yang sudah kenal. Itu ada kalimatnya, saya potong di situ. Man wajada lazzatal ilmi wal amala bihi qallama yarghabu fima indan nas. Barang siapa yang menemukan kenikmatan ilmu dan mampu mengaplikasikannya, mampu menjalankannya, maka hanya sedikit qallama yarghabu fima indan nas. Dia tidak akan terlalu suka dengan apa yang ada pada manusia. Dia tidak akan terhanyut oleh arus yang namanya tren, kalau bahasa hari ini. Orang seneng apa, dia tidak akan tergoda di situ. Karena dia sudah merasakan nikmatnya ilmu dan amal dari ilmu itu. Sama kayak orang yang sudah merasakan nikmatnya uang, itu biasanya terus ketipu juga. Nah kalau ilmu ini nikmat yang tidak menipu, justru hakiki. Kalau orang sudah asik sama ilmu, orang sudah asik sama implementasi ilmu itu, implementasi kebenaran yang dia dapat. Kalau dia benar-benar merasakan nikmatnya, semua nikmat dunia yang lain tidak akan bikin dia kepincut. Jadi barang siapa bisa merasakan nikmatnya ilmu, maka semua nikmat dunia yang lain tidak akan membuat dia jatuh hati. Tapi kalau belum, ya tidak. Kalau pikiran kita masih banyak sekali cabang-cabangnya di luar ilmu yang membuat kita jatuh hati, mungkin merek HP terbaru, mungkin laptop terbaru, mungkin mahasiswa baru yang cakep, mungkin itu belum ilmu berarti. Bukan ilmunya. Padahal katanya Syekh Al-Zarnuji, di Ta'lim Muta'alim itu banyak sekali syair-syair. Itu saya ambil satu syair. Hiyat dunya aqallu minal qalil. Kalau para kiai di pesantren bisa pakai lagunya. Saya tidak bisa. Daripada kamu nggak jadi ngantuk, mending saya nggak nyanyi. Ya, hiyat dunya aqallu minal qalil wa asyikuha adzallu minaz zalil. Tasummu bisihriha qauman wa ta'ma fahum mutahayyaruna bila dalil. Dunia itu hiyad dunya aqallu minal qalil. Aqallu minal qalil itu lebih kecil dari yang paling kecil. Dunia itu sangat kecil, sangat sepele maunya itu. Wa asyikuha adzallu minaz zalil. Dan orang yang jatuh cinta sama dunia itu sangat tidak mulia, sangat hina. Tasummu bisihriha qauman wa ta'ma. Kaum yang tersihir oleh dunia akan buta dan tuli. Fahum mutakhayyaruna bila dalil. Kalau sudah buta dan tuli maka akan kebingungan. Nyari petunjuk tidak ketemu-ketemu. Kenapa? Karena jatuh cinta pada dunia. Kalau hari ini di Indonesia kita banyak masalah yang susah sekali ketemu jawabannya. Jangan-jangan orientasi kita memang hanya dunia. Jadi kita nyari solusi yang berorientasi materi, berorientasi dunia. Itu menggelapkan hati. Tasumu wa'a'ma. Bikin hati kita buta, bikin hati kita tuli. Akhirnya apa? Kita tidak bisa membaca isyarat dari Allah. Tidak bisa membaca ayat yang di mana-mana ditunjukkan oleh Allah. Yang terjadi kita hanya bingung.
debat, diskusi, saling tanding bikin berita bohong, dan semuanya terus bingung. Akhirnya hari ini kita yang benar yang mana, yang salah yang mana nggak jelas. Begitu ada berita bohong, ada yang bilang, oh itu dari kubu sebelah. Oh enggak, ini dari kubu sini sendiri biar dianggap korban. Oh enggak, bingung kan kita terusan. Kenapa kok kita nyampe pada titik-titik kebingungan tadi? Karena mungkin orientasi kita dunia. Orang yang ketipu dunia berarti dia tidak merasakan lambatul ilmi. Maka kalau kita ingin keluar dari labirin dunia yang menipu, yang menyihir itu, satu-satunya jalan adalah ilmu. Maka tidak usah sibuk gegeran ngeladeni kubu sebelah yang kamu tidak suka. Entah sebelah yang mana, kuatkan saja dirimu dengan jalan apa? Ilmu. Orang kuat itu bukan orang yang selalu bisa mengalahkan yang lain. Tapi dia diserang seperti apapun, dia tidak kalah. Mungkin kamu difitnah, mungkin kamu dilecehkan, mungkin kamu dijatuhkan. Tapi kamu tidak sakit hati, kamu tidak jatuh, kamu tidak runtuh gara-gara itu, berarti kamu kuat. Untuk bisa sampai ke sana, kamu butuh wasilah yang luar biasa tadi. Namanya ilmu. Jadi itu pesannya Al-Zarnuji. Kejarlah nikmatnya ilmu. Sampai kamu nemu. Sampai dunia jadi kurang menarik. Yang menarik ketika kamu punya buku baru, dapat wawasan baru. Berarti kamu mulai ketemu dengan nikmatnya ilmu. Itu kamu sendiri yang harus latihan. Setelah itu Al-Zarnuji ngomong tentang ilmu itu ada yang wajib, ada yang wajib kifayah, ada yang haram. Yang haram jelas, ilmu yang hasilnya mafsadat. Hasilnya ngerusak. Ya nanti dicontohnya ada ilmu nujum, ada ilmu macam-macam. Tapi kalau pakai bahasa yang umum, hasilnya hanya kerusakan. Baik dirimu sendiri maupun orang lain. Hasilnya hanya menjauhkanmu dari Allah. Mending tidak usah kamu ambil. Ini loh mas, ada ilmu baru. Caranya membobol website yang diblokir oleh Kominfo. Itu alamat itu sudah. Enggak lah, mending enggak tahulah kalau itu. Itu berarti apa? Jenis ilmu yang enggak usah kamu pelajari, itu haram. Jadi meskipun itu ya sejenis pengetahuan. Loh tapi ini kan penting Pak. Kalau kayak kita ada ilmu copet, kalau kita polisi kan bisa untuk ngatasi copet. Iya, tapi kamu bukan polisi. Jadi lebih banyak mafsadatnya. Itu ilmu haram. Ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu yang sebagian menguasai sudah, tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya jadi ahli fikih, tidak harus semuanya jadi ahli debat, ahli hukum, tidak harus semuanya. Yang penting ada yang sudah itu ya sudah. Dan kamu juga tidak usah gaya kalau bukan bidangmu ya tidak usah capek-capek di situ. Sudah ada yang mewakili. Meskipun fardu kifayah itu kan kamu ikut ke situ juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada orang lain ya sudah. Kayak ngurus jenazah itu loh kan. Sudah ada yang ngurus ya sudah, nggak usah tawuran rebutan ngurus jenazah. Ya. Jadi sudah cukup ada yang mewakili ya sudah. Nah, yang wajib ini kalau bahasanya Al-Zarnuji ilmul hal. Ini wajib. Siapapun dia harus minimal punya ilmu ini, standar ilmu ini. Ilmu hal itu isinya dua. Ilmu agama, bahasa kasarnya, dan ilmu dunia. Ilmu dunia itu di taklim namanya ma'isyah. Ilmu untuk hidup. Ilmu agama yang wajib apa? Usuluddin ngomong tentang keimanan, dan fikih ngomong tentang keislamannya, ibadah dan muamalah dasar. Ya kan? Harus ngerti caranya sholat, harus ngerti siapa yang harus diimani, sifat-sifatnya berapa. Harus ngerti nabinya siapa saja, malaikatnya siapa, itu wajib. Jadi minimal itu. Nanti sebagian yang fardu kifayah boleh ada yang ahli ilmu kalam, boleh yang ada yang jadi mujtahid, ada yang ahli filsafat, monggo. Tapi setiap orang minimal harus ngerti ilmu usuluddin, dasar-dasarnya agama, dan fikih, bagian ibadah dan muamalah dasar. Ngerti caranya zakat, caranya sholat, manasiknya haji, dan seterusnya. Ini ilmu-ilmu wajib. Tidak boleh alasan.
Nyari ilmunya loh ya. Kalau menguasainya yaitu Allah tetap. Pak, saya sudah belajar mati-matian tentang zakat itu, Pak. Enggak paham. Ya enggak apa-apa. Yang sudah belajar. Kewajibanmu cuma belajar. Paham, tidak paham, itu kuasanya Allah. Asumsinya ilmu-ilmu dalam Islam beda sama ilmu-ilmu di Barat. Kalau dalam Islam, ilmu itu anugerah. Bukan sesuatu yang kita kejar terus kita peroleh. Kita kejar terus Allah berkehendak ngasih. Itu kalau di Islam. Jadi dasar-dasar agama harus ngerti. Makanya anak-anak SD, MI mungkin sejak TK itu dibiasakan di sini. Dan nggak harus debat. Kalau ini debat misalnya, Pak, ini adik saya yang kecil ini enaknya saya kasih mazhab Syafi'i apa mazhab Hanafi apa? Iya, itu nggak usah lah. Itu belum levelnya ngomong itu. Ajarin aja sholat whatever yang kamu yakini. Nggak usah diajak diskusi dulu. Nanti diskusinya kalau sudah mahasiswa kamu baru ini ya. Pak, saya mau ngajari adik saya kunut. Dalilnya apa kunut itu, Pak? Menurut imam ya enggak usah lah. Kalau mau diajari menurutmu kunut itu baik, benar, ajarkan. Itu kemampuan-kemampuan dasar beragama, itu wajib. Yang kedua, ilmu dunia itu ya sesuai ma'isyahmu. Kalau kamu jadi petani, ya kamu wajib ngerti tentang pertanian. Kalau kamu jadi pedagang, wajib ngerti tentang perdagangan. Ngerti mana riba, mana bukan riba. Itu memang bidangmu. Kalau kamu guru, dosen, ya ngerti tentang ilmu pendidikan. Jadi ini namanya ma'isyah. Dua hal ini, ilmu yang wajib ini, dalam istilahnya Ar-Zarnuji adalah namanya ilmul hal. Inilah ilmu yang paling afdol. Hal itu kan kondisi sekarang. Kalau bahasa filsafat mungkin inilah ilmu yang sifatnya eksistensial. Sesuai eksistensimu, keberadaanmu sebagai manusia yang muslim. Ya kamu wajib punya ilmunya. Ilmu sebagai manusia dan ilmu sebagai seorang muslim. Itulah namanya hidup yang bertanggung jawab. Hari ini banyak orang tidak tanggung jawab. Bahkan dia lebih tanggung jawab ke wilayahnya orang lain. Yang tani ribut urusan pendidikan. Yang dosen ribut urusan ekonomi. Yang ekonom sibuk dengan hukum. Yang hukum sibuk urusan politik. Yang politik sibuk urusan pencitraan media. Ya kan? Bingung, tidak ada yang di bidangnya masing-masing. Semua ke bidangnya yang lain. Tidak ilmul hal. Maka afdalul ilmi ilmul hal. Wa afdalul amal khifdzul hal. Khifdzul hal itu ya mengimplementasikan ilmu hal tadi. Jadi ini wajib, tidak bisa ditawar. Di luar itu, apa tidak boleh Pak? Saya petani ngerti ilmu perdagangan. Boleh, tapi sifatnya tidak wajib. Apa tidak boleh Pak? Saya ekonom tapi ngerti politik. Boleh, tapi tidak wajib. Yang wajib sesuai bidangnya dan beramal di bidangnya. Yang bukan kiai ya jangan ceramah, nanti umatnya bingung. Kan begitu logikanya. Yang pedagang ya jangan jadi petani, nanti rusak tanamannya. Yang politikus ya jangan dagang, nanti yang dijual negaranya. Loh ya kan begitu. Hari ini kan harus jelas bidangnya dan wilayahnya. Jadi yang pertama itu ilmul hal. Terus apa sih ilmu itu? Ini saya agak terlalu banyak ngutipnya. Saya baca sebagian aja. Yang paling awal. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla bihal mazkur liman qomat hiya bihi kama huwa. Itu kalimatnya domir semua itu. Harus kamu cermati kembalinya. Ilmu itu sifat yatajalla bihal madkur yang menjadi terang, menjadi jelas apa yang disebut liman qomat hiya bihi, bagi orang yang bahasa letternya mendirikannya, bagi orang yang memahaminya kama huwa sebagaimana adanya. Huwa yang terakhir kembalinya ke ilmu, kalau hiya itu kembalinya ke sifat.
Jadi ilmu itu yang pertama dia sifat. Berarti sifat itu dia nempel pada manusianya. Sebelum dia nempel belum bisa disebut ilmu. Dan nempel itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi yatajalla. Kalau masih ragu-ragu belum. Jadi ilmu itu misalnya saya lihat ini. Di talam ini ada 2 gelas, 1 coklat, 1 putih. Ini kalau saya sudah yatajalla bahwa ini minuman. Aku ngerti 100% ini minuman. Bisa diminum, namanya teh, rasanya manis. Maka saya sudah punya ilmu tentang ini. Kalau kamu masih ragu itu apa ya di situ? Itu teh apa oli ya? Itu belum ilmu. Gitu. Karena saya yakin bahwa ini teh, akhirnya kan mantap dia jadi ilmu. Diminum juga tidak apa-apa, wong saya tahu ini teh. Ya nanti ada istilah lain wal al-fiqhu. Beliau mazhabnya Hanafi. Nanti di beberapa tempat mengutip Imam Abu Hanifah. Yang Imam Abu Hanifah kan di antara imam 4 yang lebih cenderung pakai rasio, pakai kias, pakai ijtihad. Imam Abu Hanifah ini punya al-fiqhul akbar. Fiqhul akbar itu isinya nggak cuma fikih. Semua pengetahuan agama, ilmu kalam, fikih itu masuk di fiqhul akbar. Makanya di Quran itu kalau ada ayat yang sebagian di antara umat, di antara manusia harus ada yang yatafaqahu fiddin. Nah, tafaqquh fiddin di sini bukan berarti hanya ilmu fikih, tapi sebagian harus jadi ahli agama, harus jadi ulama. Jangan semuanya awam, jangan semuanya rakyat. Tapi juga jangan semuanya ngaku jadi ulama. Itu lebih bahaya lagi. Jadi ya kayak sebagian harus ada yang jadi dokter. Tapi jangan semua ngaku dokter, nanti gawat. Nah, kalau katanya Imam Abu Hanifah, al-fiqhu itu apa sih? Sama, levelnya al-fiqhu sama kayak ilmu. Al-fiqhu itu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Ma'rifatun nafsi itu memahami diri, malaha apa yang menimpanya, yang membuatnya senang, alaiha itu kebalikannya. Apa yang disukai dan apa yang tidak disukai itu bisa malaha wa ma'alaiha. Apa yang membahagiakan dan apa yang membahayakan itu malaha wa ma'alaiha. Jadi dalam istilahnya Imam Abu Hanifah, seorang disebut faqih itu berarti harusnya orang yang ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Orang yang sangat paham tentang dirinya. Orang yang sangat mengerti kehidupannya. Kalau dia seorang muslim, ya dia sangat paham keislamannya. Kalau dia seorang guru, dia sangat paham tentang keguruannya. Kalau dia seorang petani, dia sangat paham tentang kepertaniannya. Malaha wa ma'alaiha, apa yang memberi manfaat maupun apa yang menghasilkan mudarat. Baru orang ini namanya faqih. Al-fiqhu. Ya termasuk dilanjutkan, mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajil lil ajal. Jadi gandengannya ilmu itu amal. Tidak disebut ilmu kalau tanpa amal. Tidak mungkin orang nyampe ke level fikih kalau tanpa amal. Apa amal itu? Amal itu meninggalkan yang sekarang demi yang akan datang. Jadi amal itu melakukan sesuatu untuk tujuan nanti. Itu amal. Tidak hanya untuk senang-senang sekarang. Itu namanya amal. Untuk bisa begini orang butuh ilmu. Jadi untuk bisa melakukan sesuatu yang manfaatnya ada di depan, itu kan kita butuh ilmu. Maka tarkul ajil lil ajal. Tidak cuma mikir sekarang apa, tapi besok apa. Meskipun ini ya, dikasih minum 2 gelas besar ini, saya selalu minum 1 dan biasanya setengah. Kenapa? Saya punya ilmu. Kalau tak minum semua, nanti tidak bisa pulang aku. Perutnya mesti kebanyakan air. Nah, itu tarkul ajil lil ajal. Biar nanti perutku tidak ajil lil ajal juga bisa diartikan meninggalkan yang dunia demi akhirat. Itu juga butuh ilmu. Ilmu plus amal. Jadi itu versinya Imam Abu Hanifah. Jadi tidak hanya sifat yatajalla bihal madkur, tentang sifat yang nempel di kepala, pemahaman tentang sesuatu, tapi juga ada amalnya.
pemahaman tadi hakikatnya adalah pemahaman diri, yang itu diwujudkan dalam amal. Baru orang ini disebut orang berilmu. Jadi berilmu itu tidak cukup hanya orang bisa diskusi. Kalau cuma ngomong semua orang bisa, cuma ada al-amalu bihi. Ya, kalau di TV-TV kan kadang dia ngomongnya apa, di rumah ngapain, kesehariannya kayak gimana, tidak nyambung sama hidupnya. Jadi ilmu tidak bisa hanya pencitraan. Kalau hanya pencitraan levelnya belum ilmu. Hanya gaya itu tidak bisa. Ilmu itu gandengannya amal. Dasar-dasar ilmunya sudah. Sekarang kita masuk ke niat. Saya bolak-balik ngomong hati-hati, niatnya dijaga. Karena kuncinya segala sesuatu itu ada di niat. Saya minum tadi, itu nilai minumku seperti apa tergantung niatnya. Kalau niatnya hanya menghilangkan haus, ya cuma hausnya hilang itu dok yang saya dapat. Kalau niatnya hanya mencontohkan teori ilmu, hanya contoh itu dok yang saya dapat dan kalian dapat. Kalau niatnya menjaga tubuh biar tetap sehat, hanya itu yang saya dapat. Maka hati-hati. Dia bisa hanya minum tadi, bisa membawaku ke surga, bisa bernilai ibadah, bisa loh, macam-macam. Bisa sia-sia, nggak ada gunanya apa-apa. Misalnya, saya sebenarnya nggak pingin minum, perutku masih kenyang, cuma sudah dibikinin minum, gimana lagi, terpaksa tak minum. Itu kan niatnya terpaksa, untuk nyeneng-nyeneng kita ambil. Ya hanya itu yang saya dapat. Tapi dia juga bisa membawaku ke surga. Saya mau minum biar hausku hilang terjaga. Karena Allah menyuruh menjaga tubuh ini supaya sehat. Allah memerintahkan begitu. Semoga dengan minum ini Allah ridho dengan yang saya lakukan dengan minum. Dia jadi bernilai ibadah. Jadi cuma minum seteguk tadi bisa membawa ke surga. Ketika Allah ridho. Jadi yang mahal itu nyari ridhonya Allah. Jadi kamu ngaji ke sini juga ditata niatnya. Biar setiap apapun yang kamu lakukan bernilai mencari ridhonya Allah. Siapa tahu di perbuatanmu yang mana, disitulah ridhonya Allah turun. Dan kamu selamat. Makanya kemarin-kemarin banyak sekali cerita yang pelacur yang menyelamatkan anjing yang kehausan, dan gara-gara menyelamatkan anjing sekali itu dia bisa masuk surga. Itu kan perbuatannya kecil, tapi mungkin keikhlasannya si pelacur ini bisa membuat Allah menurunkan ridhonya. Maka jangan bosan-bosan. Tiap hari hidup kita itu kan dari kegiatan ke kegiatan. Setelah ini mungkin nongkrong, gitaran, setelah ini. Itu niati yang bagus-bagus. Niat insung main gitar supaya dapat ridhonya Allah. Oke, lu kok jauh pak gitaran? Loh enggak. Dengan main gitar ini hati jadi ringan, kemudian stres-stres hilang, jadi ibadahnya semakin khusyuk. Oke, ya kamu tarik-tarik ke situ lah, enggak apa-apa. Oke, belajar juga begitu. Jadi yang pertama pasti niatnya cari ridhonya Allah. Apapun itu. Mencari ridhonya Allah itu kan nanti secara otomatis akan memfilter semua perbuatanmu. Ketika apapun yang kamu lakukan, niatnya nyari ridhonya Allah. Kenapa? Begitu kamu melakukan nyari ridhonya Allah, yang jelek-jelek mesti ndak. Mau ngambil sandal di masjid nyari yang paling bagus, ndak mungkin. Saya mau nyari sandal yang bagus, semoga Allah ridho, ndak, mesti ndak. Jadi ketika kamu niati, pokoknya semua kegiatan nyari ridhonya Allah, itu secara otomatis memfilter semua yang jelek-jelek. Kalau kamu memang serius. Kecuali hanya basa-basi. Pak, saya mau nyontek ini pak, nyari ridhonya Allah. Karena dengan nyontek ini pak, saya lulusnya lebih cepat, orang tua saya lebih ringan bebannya. Jadi ini saya nyontek dalam rangka birrul walidain pak. Semoga Allah ridho dengan ini pak. Nggak, itu kamu mesti bikin-bikin. Nggak mungkin dengan jalan yang curang Allah akan ridho. Jadi belajar juga begitu. Maka mencari ridho Allah di setiap aktivitasmu itu sebenarnya secara otomatis memfilter yang baik dan yang buruk.
Yang srek dengan yang tidak srek. Nabi itu kan rumusnya simple. Baik itu yang kalau kamu lakukan, itu kamu dilihat orang lain, kamu tidak masalah. Tapi yang dosa itu, mahaka fisodrika, yang kamu ragu-ragu. Dan kalau orang lain tahu, kamu malu. Kamu tidak suka. Itu kemungkinan besar dosa. Ya kan, banyak orang momen tertentu itu dimensi manusianya hilang. Dimensi manusia itu yang tadi, akal sehatnya tidak jalan dalam banyak hal. Maka orang yang bisa ma'rifatun nafsi tadi, memahami diri itu, coba kamu muhasabahlah. Dalam momen apa kamu sering kehilangan dirimu? Sering akal sehatmu tidak jalan? Dalam kondisi sangat sedih kah? Atau sangat seneng kah? Atau dalam kondisi apa? Nanti coba kamu cermati. Dan kamu ingat-ingat, kamu hati-hati di situ. Saya itu kalau sedih sih malah ingat Allah, Pak. Kalau seneng juga ingat Allah. Saya lupa Allah itu kalau pas duitnya habis misalnya. Atau kalau pas mau ujian akhir, itu biasanya sudah tidak terlalu itu lagi, Pak. Yang penting bisa nilainya A aja. Nah, itu kamu coba baca dirimu sendiri. Kamu sering kehilangan diri waktu apa? Nah, itu di antara jalan muhasabah. Yang pertama itu niatnya belajar. Yang kedua, kebahagiaan yang sifatnya ukhrawi. Jangan duniawi. Kalau duniawi terlalu pendek. Kalau kamu mengejar kebahagiaan ukhrawi, itu jalannya lewat dunia ini. Dan jalan menuju kebahagiaan ukhrawi itu otomatis kebahagiaan duniawi. Tidak mungkin kamu memperoleh kebahagiaan ukhrawi dengan tidak bahagia di duniawi. Bahagia loh ya, kondisi batin. Bukan sengsara, bukan prihatin, tapi kondisi batin. Kebahagiaan akhirat itu kamu dapat kalau kamu sudah bahagia di dunia. Maka targetnya jangan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Semua jalan yang membahagiakan di akhirat itu membahagiakan di dunia. Silahkan kamu cari sendiri, kamu rasakan sendiri. Untuk bahagia di akhirat, bahkan yang ibadah saja, ibadah itu kan membahagiakan. Sholat, zakat, puasa, haji, itu momen-momen kebahagiaan, momen membahagiakan. Meskipun kadang batinmu tidak merasa bahagia karena makommu belum nyampe, tapi bahkan kalau orang tanya, Mas gimana sholat, tersiksa enggak? Enggak, mesti kamu bilang begitu. Zakat enak enggak Mas? Enak, ikhlas kok. Meskipun mungkin kamu enggak ikhlas. Itu sebenarnya memang hakikatnya dia membahagiakan, cuma kamu belum nyampe saja. Haji juga begitu, kan momen membahagiakan. Orang haji itu saking senengnya kan sering sampai nangis-nangis. Karena memang momen yang membahagiakan. Hanya mungkin kita belum nyampe ke rasa itu. Tapi jalan saja, karena tebusannya adalah kebahagiaan akhirat. Jadi maka kebahagiaan akhirat target kita. Nanggung kalau cuma dunia. Dan jalannya bahagia akhirat itu bahagia dunia. Untuk bahagia akhirat kita butuh sedekah yang banyak, butuh zakat. Itu kan butuh kaya berarti. Dan kaya itu di dunia membahagiakan. Untuk ibadah kita sempurna, pahalanya di akhirat utuh, kita harus sudah menikah, sudah kawin. Dan kawin itu sangat membahagiakan. Kan begitu. Jadi kebahagiaan di dunia itu jalannya kebahagiaan akhirat. Maka kalau merancang target, jangan nanggung. Jangan cuma dunia. Bahagia juga di akhirat. Belajar juga begitu. Saya niat ngaji biar di akhiratnya bahagia. Ngajinya sendiri juga membahagiakan. Dan kamu akan sampai di akhirat bahagia juga. Dan hal-hal yang jelek, yang menjauhkan dari bahagia akhirat itu biasanya susah semua. Ya tinggal kamu nyari contoh. Ninggal sholat, itu kelihatan enteng, tapi coba kamu tinggal sholat. Dirimu sendiri gelisah, kalau ketahuan orang malunya luar biasa. Zakat, duitnya banyak tapi tidak mau kurban, tidak mau haji. Itu kan kalau ketahuan orang kan kita malu. Tidak bahagia di dunia, tidak bahagia di akhirat. Tidak bahagia bukan berarti hidupnya terus kaya, hidupnya terus tidak sengsara. Tidak, bahagia itu kan kondisi state, kondisi batin. Jadi cari kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, niatnya belajar itu memerangi kebodohan, baik diri sendiri maupun orang lain. Kalau ilmumu tambah kan enak, bisa meluruskan orang lain yang bengkok. Dan kamu sendiri jadinya lurus. Jadi ini makanya cari ilmu ini sejenis jihad. Jihadnya para muta'alim itu ya cari ilmu ini. Ini perang ini. Yang diperangi siapa? Kebodohan.
Pokoknya yang jenis-jenis kebo itu kan jelek. Kebodohan, kebobrokan. Jadi jangan sampai kita manusia jenis-jenis kebo ini kita perangi semua. Jadi memerangi kebodohan. Jadi perang kita ini. Suksesnya kalau ketemu ilmu, begitu kita dapat pengetahuan, dapat ilmu, berarti kalah satu pasukan kebodohan. Nah, orang lain yang masih kalah sama jenis kebodohan ini kita bantu biar dia juga bisa mengalahkan. Amalnya orang berilmu itu memerangi kebodohan dan membantu orang lain menaklukkan kebodohan. Nah, kamu niati ini. Nawa itu nyari ilmu untuk cari ridho Allah, nyari bahagia akhirat, memerangi kebodohanku sendiri, dan syukur-syukur bisa membantu menerangi kebodohannya orang lain. Yang keempat, mengembangkan dan melanggengkan Islam. Dengan semakin berkualitasnya umat Islam, Islam akan semakin langgeng. Jalannya umat Islam semakin berkualitas apa? Ilmu. Kalau kamu ingin bela Islam, jadikan dirimu muslim yang sangat berkualitas. Dari situ Islam akan berkembang dan langgeng. Orang lihat kamu, ternyata Islam memang indah. Wongnya pinter-pinter, cerdas. Kayak kita mau lihat peradaban Islam abad tengah, zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, zaman Turki Utsmani itu kita wow ke sana. Kenapa? Ilmu berkembang pesat. Orang Barat malah belajar ke kita. Di awal-awal sebelum modern itu kan beberapa filosof itu kan santri-santri di dunia Islam. Madrasah-madrasah besar seperti Nizamiyah jadi pusat intelektual dunia. Jadi kalau ingin Islam ini langgeng, Islam ini berkembang, Islam ini jaya, kuncinya di kamu. Wasilahnya apa? Ilmu. Allah sendiri sudah janji kalau kita berilmu derajat kita naik. Kalau kamu merasa derajat Islam di dunia ini sekarang sedang terlunta-lunta, direndahkan di mana-mana, jangan-jangan memang kita kalah di dunia ilmu. Maka derajat kita tidak naik-naik. Wong Allah sendiri yang janji. Maka ayo kita nyari ilmu, ayo membuat diri kita berkualitas. Orang yang berilmu, yang tadi cirinya antara lain beramal tadi kan. Dengan ilmu kita wujudkan dunia Islam yang langgeng, yang berkembang. Otomatis orang nanti tertarik ke kita. Disitulah jalannya Islam jadi rahmatan lil alamin. Bukan dengan debat saling menjatuhkan sesama kita. Bukan dengan kampanye teriak-teriak. Tidak, jadi berdayakan dirimu. Orang Islam kalau semakin berkualitas keilmuannya, ya akan semakin berkualitas agamanya. Dan disitulah nanti akan lahir kejayaan Islam, izzul Islam wal muslimin. Tanpa harus kita maksa-maksa orang lain menghormati kita, otomatis orang akan menghormati kita. Gak usah kamu teriak-teriak, hormatilah Islam, hormatilah orang yang berpuasa. Kan sering begitu, hormatilah, gak usah diperintah. Hormat itu kalau diperintah gak jadi hormat, itu namanya terpaksa. Biarkan mereka hormat dengan sendirinya. Caranya apa? Bikin hidup kita berkualitas, beradab, berperi kemanusiaan. Jalannya ilmu. Maka nyari ilmu, niatilah itu semua. Yang keempat, kalau tadi yang positif, yang negatif. Jangan sampai nyari ilmu itu kita niati yang pertama nyari popularitas, nyari pengaruh. Popularitas itu muncul sendiri, jangan dijadikan tujuan. Dia itu efek kayak wali yang kalau dia menempuh suluk dikasih bonus karomah. Popularitas itu otomatis, nggak usah kamu kejar, dia akan datang sendiri kalau memang kamu di jalur yang benar. Sama kayak uang, sama kayak harta. Tidak usah khawatir miskin kalau kamu ada di jalan ilmu. Dia efeknya, jangan dijadikan tujuan. Itu ada di kayak efek, tapi efek samping, bukan efek depan. Jadikan efek depannya itu 4 yang atas tadi. Ridho Allah, bahagia akhirat, memerangi kebodohan, mengembangkan agama Islam. Jadi yang pertama, diingat-ingat nyari ilmu bukan, wah ini saatnya saya harus belajar tentang apa hari ini isu yang sedang in. Ini baru laku nih isu ini, saya belajar ini ya. Itu namanya ingin terkenal.
Mari kita diskusi tentang ini karena ini tema sedang wow. Biar kita diliput. Itu namanya ingin terkenal. Semangat ilmunya tidak ada. Semangatnya harus tetap semangat ilmu. Yang nyari ridho Allah, nyari bahagia akhirat dan seterusnya. Terus yang kedua, jangan nyari kenikmatan dunia. Yuk kita menguasai ilmu ini, mari kita diskusi, mumpung ada yang membiayai. Itu biayanya. Mumpung ada fundingnya, kalau nggak ada fundingnya, enggak, buat apa. Nah, itu kamu nyari kenikmatan dunia. Harusnya kalau semangatnya ilmu, kalau memang penting, ada yang mendanai atau enggak, kita jalan. Kalau enggak ada, jalan seadanya. Wong ini penting kok. Kan kita sering fundingnya dulu. Yang membiayai dulu. Saya mau sih diskusi ke sana, bayarannya berapa? Ada makannya enggak? Ada snacknya enggak? Nah, itu berarti kenikmatan dunia. Ngaji, ya sih, sekarang masih ada kopinya enggak? Targetnya seneng dunianya. Saya sekarang rajin lupa ngaji, kenapa? Ceweknya banyak sekarang. Nah, itu kesana pikirannya. Maka tidak akan barokah ilmunya kalau targetnya hanya dunia. Jadi yang kedua, jangan nyari kenikmatan duniawi. Terus yang ketiga, jangan nyari ilmu untuk menjilat penguasa. Penguasa itu bisa presiden, bisa gubernur, bisa menteri, bisa dosen. Bahkan bisa orang tua. Saya tak pointer. Ini bapakku seneng ini ilmu-ilmu kayak gini. Nanti pulang bapakku tak ajak debat. Nah, ini ilmu. Jadi niatnya untuk menjilat dalam tanda petik. Biar dihormati, terus biar anakku saiki pointer, biar gitu, biar dapat pujian. Jadi nyari kehormatan, nyari pujian dari orang di atasmu. Tidak ada barokahnya ilmunya. Jadi targetnya 4, jangan sampai kamu terjebak di 3. Ridho Allah targetnya, bahagia akhirat, memerangi kebodohan, kejayaan, kemuliaan Islam. Dan jangan untuk popularitas, nyari kenikmatan dunia, dan pujian, kehormatan orang lain, khususnya penguasa. Seandainya kamu hari ini bingung milih ilmu, di situ ada rumus cara milih ilmu. Ya, ini saya motong-motong dari beberapa bagian. Yang pertama, ilmu tauhid atau ilmu yang mendukung tauhid, paling tidak ilmu yang tidak bertentangan dengan tauhid. Parameternya itu. Ilmu tauhid yang wajib tadi pasti ya, kecuali mahasiswa filsafat, mahasiswa teologi agak dalam. Tapi yang biasa-biasa, yang penting kamu ngerti dasarnya tauhid. Ilmu lain boleh, ilmu yang mendukung tauhid. Untuk bisa bertauhid kita harus ngerti psikologi. Ya psikologi kamu ambil. Untuk bisa ngerti implementasi tauhid yang bagus kita harus ngerti antropologi. Antropologi penting. Untuk ngerti hubungan antara manusia bertauhid kita harus ngerti sosiologi. Sosiologi ambil. Itu mendukung tauhid. Atau paling tidak ilmu yang tidak bertentangan dengan tauhid. Ilmu yang tidak membuat kita menjauh dari Allah atau menduakan Allah. Hitungannya itu ukurannya. Yang kedua, kalau memang bingung, sesuai petunjuk guru. Kamu nyarilah guru. Jadi, saya bukan guru loh ya. Dosen, kan tidak ada di taklim itu dosen. Adanya guru. Jadi, jangan jadikan saya guru. Kita bareng-bareng murid. Orang yang penting, kamu cari misalnya, saya ingin belajar fikih, tapi bagian mana yang harusnya saya pelajari? Carilah guru yang menurut kamu mumpuni. Yang ketiga, ada baiknya kamu jadi tokoh, jadi pionir yang menjaga ilmu-ilmu lama. Jangan salah, wawasan lama itu bukan sesuatu yang selalu kadaluarsa. Biasanya para ilmuwan, para pencari ilmu itu lebih terpesona oleh ilmu-ilmu baru, isu-isu terkini. Menjaga ilmu-ilmu lama penting. Makanya ngaji kita bulan ini itu sebenarnya termasuk kategori ketiga. Dan masih sangat relevan. Banyak orang, kayak istilahnya orang Jawa,
Mburu uceng kelangan delek. Mengejar sesuatu yang sepele tapi kehilangan sesuatu yang luar biasa. Kita kadang-kadang capek luar biasa membahas isu-isu kecil yang tidak penting. Pada akhirnya kita lupa melewatkan banyak hal-hal sangat penting. Warisan nenek moyang kita, warisan para ulama kita yang dulu yang lenyap. Selama ini kita sibuk dengan isu-isu kekinian. Tidak keliru, tapi kadang-kadang kayak tadi, kayak istilahnya Jawa, mengejar yang tidak penting, kehilangan yang penting. Maka sarannya Al-Zarnuji, coba ilmu-ilmu lama juga dipelihara. Kalau bahasa pesantrennya al-muhafadhu alal qadim, itu soleh. Wal akhdhu bil jadid itu aslah. Iya, memang kita harus aslah, tapi untuk jadi lebih baik kan kita harus baik dulu. Yang ketiga, tidak sibuk debat, tidak sibuk jadal. Baru baca buku setengah halaman, debatnya 3 hari. Enggak selesai-selesai. Oh, ya. Manfaatnya ilmu hilang. Yang lahir hanya itu, antipati dan permusuhan. Jangan salah loh, orang debat itu ujungnya kalau tidak sepakat, akhirnya hanya mangkel. Dari teman jadi jauh. Itu debat. Jadi kalau tiba-tiba sama temanmu satu kos diajak debat, kamu harus jeli benar. Debat ini produktif enggak? Kalau akhirnya enggak ada, itu mending udahlah enggak usah debat. Ngapain, yuk makan aja, yuk jalan-jalan kita. Daripada nambah musuh. Karena ketika sibuk debat, yang lahir sakit hati. Kamu menyakiti dia, dia juga menyakitimu. Kalau sudah jelas kalian akan saling menyakiti, ya sudah selesai. Wong sama-sama saling menyakiti, tidak saling membahagiakan. Oke, itu rumusnya untuk debat. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain ya mungkin kadang-kadang perlu ada trial and error. Kalau di kelas dosennya nyuruh diskusi, ya diskusi. Debat dikit-dikit tidak apa-apa, nggak usah. Pak, debat itu dilarang, Pak. Debat itu hanya permusuhan, ya tidak begitu. Kalau di kelas ya diskusi, kan konteksnya beda. Bukan saling menjatuhkan. Nah, ini cara milih guru. Simpel sebenarnya. A'lam, aura, sama asan. Ya, cari guru, pilih yang pertama a'lam, itu pasti. Syukur-syukur kamu nemu orang yang punya kategori 3 ini full. Dia juga termasuk yang paling alim, paling warok, paling tua, paling asan. Asan itu lebih tua, paling tua. Nah, itu pilih. Kalau tidak ada, ya yang atas lebih diutamakan. Kalau memang 3-3-nya nggak ada, ya pilih yang lebih alim. Syukur-syukur bisa 2 alim dan warok. Kalau mungkin memang 3. Kalau yang alim tidak ada, baru yang kedua, yang lebih warok. A'lam. Lebih bagus lagi a'lam dan aura. Syukur-syukur yang a'lam dan aura itu lebih tua asan. Kalau ada yang masih muda, tapi dia a'lam, pilih yang a'lam. Karena parameter pertama itu keilmuannya, wong ini nyari ilmu. A'lam, baru yang aura. Aura itu parameter karakter kepribadiannya. Aura itu warok, wirai. Orang yang hati-hati benar sama hidupnya, menjaga diri dari dosa. Itu aura. Tidak sembrono, itu wirai. Orang ini lebih terjaga. Jadi cari yang alim. Ada alim yang nggak wirai. Alim yang sembrono, menyepelekan dosa-dosa kecil, itu tidak wirai namanya. Tapi kalau tidak ada, ya tetap kita pilih alim yang tidak wirai. Kalau ada 2, Pak, yang satu tidak alim tapi wirai, yang satu wirai tapi tidak alim, dipilih yang alim. Karena kita sedang nyari ilmunya. Lah yang wirai ndak alim, kita belajar apanya wong ndak ada ilmunya. Yo wonge apik ning yo ndak ngerti apa-apa. Nah, itu ya kita ndak bisa mengambil apa-apa. Diambil yang a'lam. Nah, itu caranya milih guru. Ini bukan mursyid ya. Nanti kalau di tasawuf ada namanya mursyid, parameternya beda lagi. Tapi ini memang untuk ilmu, untuk kita belajar. Jadi a'lam, aura, dan asan. Nah, ini caranya milih teman juga. Nah, ini kan semuanya teman. Hati-hati ada teman yang membahayakan. Cari teman yang tekun. Warok tadi sama ya. Warok itu berarti temanmu yang menjaga diri, yang jujur dan mudah memahami masalah, katanya Zarnuji.
Yang tekun jelas. Orang tekun itu nular. Kalau kamu punya teman satu kamar tekun, kamu yang tidak tekun itu mesti tidak kerasan di kamar. Iya, dia nular. Maka cari teman yang tekun, biar kamu ketularan tekun. Kalau temanmu cengengesan terus, lama-lama kamu yang serius jadi cengengesan mesti. Makanya katanya Sanusi, yuk cari yang tekun. Dia akan nulari kamu ketekunannya. Sama yang wirai jelas. Orang selalu menjaga diri. Itu bikin kamu tidak enak sendiri. Diajak jelek dikit dia tidak mau. Itu kan tidak enak sendiri. Paling kamu tidak kuat pindah kos. Ya, jadi ya kamu kan golongannya panas kalau ada yang gitu-gitu. Jadi cari yang warok, jujur, ya jelas. Teman nggak jujur itu paling tidak enak. Makan hati. Jadi cari teman yang jujur. Dan yang terakhir ini mudah memahami masalah. Jangan nyari teman yang tell me. Tell me bikin capek. Jadi mahasiswa tipe jerapah, otaknya di sana, di sini kita ya jauh antara otaknya sama kakinya. Jadi kalau diajak ngomong lama, yang lain sudah selesai ketawa, dia baru ketawa belakangan. Ya, jadi cari yang lebih mudah. Itu bikin jengkel yang tell me itu. Kalau diajak ngobrol itu kosakatanya tidak banyak. Hah? Gitu dok. Gitu. Oke, ya syukur-syukur kita bisa ngajari biar tidak tell me. Tapi kalau kita sendiri tidak mampu kan, kalau sama-sama tell me, jangan-jangan kita yang ketularan. Oke, cari teman itu. Jadi yang mudah memahami masalah. Hindari teman yang pemalas. Pemalas itu sama nular. Penganggur itu bukan tidak punya kerjaan. Kerjaan itu banyak, cuma yang memang menghasilkan uang cuma beberapa. Orang itu nggak bisa sebenarnya jadi penganggur kecuali memang dia malas. Banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan. Paling tidak baca, latihan nulis, apapun. Bersih-bersih itu kan tidak nganggur. Tapi kalau lebih suka nganggur padahal banyak yang bisa dikerjakan, itu bahaya. Dia akan nularimu. Jangan deket-deket teman yang pemalas, penganggur. Yang ketiga banyak omong. Ini juga kontraproduktif untuk minatmu nyari ilmu. Ngobrol terus tidak capek-capek. Kalau nggak ditanggepi tidak enak, ditanggepi kita yang capek. Itu juga bahaya. Jadi teman banyak omong, teman cerewet itu kan. Terus suka ganggu, ya, suka ngacau, suka memfitnah itu. Apalagi fitnah itu lebih dahsyat lagi, lebih menyusahkan lagi. Jadi teman juga mendukung pertumbuhan kualitas keilmuanmu. Jadi maka hati-hati benar ya. Kalau sudah terlanjur jadi teman yang punya karakter tidak bagus, syukur-syukur kamu bisa bikin dia tobat. Kalau tidak bisa, pelan-pelan, cuma jangan terlalu ditunjukkan bahwa wah kamu cerewet, bukan temanku sekarang, jangan gitu. Pelan-pelan, agak dijaga biar kamu tidak terpengaruh. Karena kita juga butuh jadi orang berkualitas. Jadi cara milih teman diatur yang benar. Nah, ini ada syair yang sangat terkenal dari Taklim. Ala lan tanalul ilma illa bisittatin. Sa'unabbika an majmu'iha bibayan. Zakaun wa hirsun wastibarun wa bulwatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zaman. Jadi untuk bisa dapat ilmu, katanya Al-Zarnuji, ini sudah ngomong prosedur untuk memperoleh ilmu. Tak akan bisa kau raih ilmu tanpa memakai 6 hal. Akan kukabarkan semuanya padamu dengan jelas. Yang pertama zakaun, kecerdasan, IQ. Yo, kita harus punya kapasitas kecerdasan. Apa harga mati Pak? Nggak. IQ itu bisa kalah oleh ketekunan. Tapi kita juga tetap harus punya modal kecerdasan. Banyak orang IQ-nya rendah tapi tekun. Dia akan lebih sukses daripada IQ-nya tinggi tapi malas. Yang penting tetap ada IQ-nya, itu kecerdasan. Kalau tidak ada IQ-nya sama sekali berarti tidak waras. Ya, setiap orang punya kecerdasan kalau namanya manusia. Wahirsun. Hirs itu ketamaan sebenarnya. Harus tamak sama ilmu.
Tidak boleh cepat nerima. Pak, saya membaca nggak paham-paham, ya sudahlah Pak, tidak begitu. Harus tamak. Sudah paham, pingin paham lebih luas lagi, lebih jauh lagi, itu namanya tamak. Tamak yang diperbolehkan. Itu tamak pada ilmu, pada pengetahuan. Yang ketiga, wastibarun. Istibar itu dari akar kata sabar. Sangat sabar. Orang yang punya ilmu harus sangat sabar. Wabulugho. Bulugho itu dasarnya balagho. Bisa diartikan nyampe. Di situ kita tulis kesungguhan. Sebenarnya mau mengorbankan semuanya termasuk harta. Sehingga banyak orang mengartikan bulugho itu harus mau bayar, mau modal. Mau berkorban. Nyari ilmu, nyari enaknya susah. Buku pinjem, tidak dikembalikan. Nah, itu susah. Tidak mau modal itu namanya. Ya. Jadi cerdas, mau, sabar, dan bulugho, punya modal. Yang selanjutnya, yang kelima, irsadu ustadin. Harus ada petunjuknya guru. Paling tidak kamu punya rujukan yang kamu tanya kalau kamu merasa tidak mampu dalam ilmu itu. Kehadiran ustadz itu penting. Dan yang terakhir, watuluz zaman. Butuh waktu. Karena kita harus sabar, maka butuh waktu. Watuluz zaman. Ya meskipun ini jangan dipakai dalil mahasiswa yang tidak lulus-lulus. Loh Pak, kan harus waktunya yang lama Pak. Loh ya nanti kamu bayar lagi. Loh kan memang harus ada bulughotun Pak, ada modal. Nah, itu salah anunya. Jadi butuh waktu lama, bukan dilama-lamain. Ya, memang untuk mencapai ilmu itu butuh waktu, tidak bisa instan. Jadi zakaun, wa khirsun, wastibarun, wa bulghotun, wa irsadu ustadzin, wa tulus zaman. Jadi butuh kecerdasan, butuh ketamaan akan ilmu, butuh kesabaran, butuh modal, butuh petunjuknya guru, dan butuh waktu. Dari itulah modalnya kalau kita ingin jadi ilmuwan. Ini juga di antara syaratnya. Kita harus tabah dan sabar. Sabar itu kayak gimana sih katanya Al-Zarnusi? Yang pertama, jangan sampai meninggalkan sesuatu yang belum kita pahami secara sempurna. Baru ngerti sedikit, ganti isu. Ngerti sedikit, ganti isu. Itu namanya tidak sabar. Tidak tabah. Harus sampai tuntas. Meskipun harus bertahun-tahun. Makanya tadi di pondok-pondok itu satu kitab bisa bertahun-tahun. Memang pelajarannya selain ilmunya juga ketabahannya, kesabarannya, istiqomahnya. Jangan sampai berpindah ke bidang ilmu lain sebelum memahaminya secara tuntas. Kemudian jangan pindah ke daerah lain kecuali terpaksa. Ada kan yang suka pindah-pindah kampus. Kuliah di sini gak enak Pak, kuliah di yang lain aja. Pindah-pindah, ilmunya tidak jelas. Jadi pasti yang dikejar bukan ilmu, yang suka pindah-pindah. Jadi katanya siapa Al-Zarnusi tidak sabar. Kecuali memang terpaksa. Kok pindah-pindah Mas? Salah ambil jurusan Pak. Misalnya saya ternyata tidak bakat sama sekali Pak. Misalnya. Nah itu saya itu matematika jelek malah ngambil jurusan matematika. Tidak bisa saya sekarang. Nah itu ya terpaksa memang bukan anumu pindah tidak apa-apa. Tapi jangan karena selera. Wah rasanya kok sekarang ilmu saya yang ini nggak laku Pak, lebih laku ilmu sana, saya pindah aja. Itu namanya tidak tabah dan tidak sabar. Di antara yang bikin ilmunya tidak barokah. Kenapa sih harus begitu? Ya katanya Al-Zarnusi, karena kalau kita tidak sabaran mengajari sesuatu tidak tuntas, loncat-loncat, pindah-pindah, dapat membuat urusan jadi kacau balau. Hatimu sendiri tidak tenang, waktumu terbuang, bahkan gurumu sakit hatinya. Kamu kok ganti-ganti guru, apa tidak cocok sama aku? Ya cocok sih Ustadz, tapi kan tetap gurumu sakit hati. Di antara jalan ilmunya tidak barokah. Kamu sendiri hatimu tidak tenang, kacau balau. Maka ya tabah, sabar itu memang ilmu. Jalannya nggak selalu mulus, nggak selalu enak.
Nah, ini baru kita ngomong akhlak. Ya panjang uraian akhlaknya, ini saya ringkes, saya potong-potong, saya ambil yang bagian-bagian pokoknya saja. Yang pertama, muta'alim itu tidak boleh tamak pada dunia. Tamaknya hanya pada ilmu. Ketamaanmu pada dunia adalah lawannya derajat mulianya ilmu. Orang berilmu yang tamak pada dunia, dia akan sampai di tempat kebalikannya kemuliaan. Dia akan sampai pada kehinaan. Karena itu alamat orang ini akan menjual ilmunya untuk dunia. Dia tidak akan jadi mulia, tapi kebalikannya, dia akan jadi hina. Hati-hati. Menjual ilmu itu lebih rendah kelihatannya di mata Tuhan, di mata kita, dibandingkan orang yang misalnya menjual korupsi, itu kan juga menjual. Orang yang khianat, orang yang curang. Menjual ilmu itu meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang sangat tidak mulia. Jadi jangan tamak. Yang kedua, tawadhu. Tawadhu itu kalau di situ tengah-tengah antara sombong dan minder. Jangan sombong tapi juga jangan minder. Kamu itu mulia, nggak perlu minder. Ada di jalur ilmu, tapi juga nggak usah sombong. Biasa saja, tawadhu. Terus iffah, warok, ya itu tadi. Iffah itu menjaga diri. Kalau warok itu menjauh dari hal-hal yang meragukan, itu termasuk warok. Yang haram jelas, yang halal jelas. Ini halal apa haram ya? Minggir aja dulu. Itu orang wirai namanya. Menjaga diri dari jatuh pada kekeliruan. Hari ini kan banyak sekali hal-hal yang tidak jelas. Orang menyebutnya syubhat. Itu kalau orang wirai ditinggal. Sudahlah, tidak usah di situ, wong tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Ini berita palsu apa berita bikinan apa berita asli? Sana bilang asli, sini bilang bikinan. Oke, off dulu, minggir dulu. Sebelum jelas semuanya, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, minggir dulu. Karena kalau kamu ikut di situ, kamu bisa salah ambil keputusan. Namanya tidak menjaga diri, tidak wirai. Warok itu ya, warok itu kan artinya belakang. Kamu mundur dulu biar tidak terpengaruh. Sampai jelas mana hitam, mana putih. Kalau airnya keruh jangan nyemplung. Tunggu dulu sampai jernih, sampai kelihatan mana putih, mana hitam. Baru kamu ambil keputusan. Itu warok. Kalau iffah itu menjaga diri. Nanti iffah itu buahnya muru'ah, harga diri. Jaga dirimu. Kamu itu orang mulia. Jangan melakukan hal-hal yang tidak mulia. Makanya nanti di taklim itu banyak contoh-contoh konkret tidak menjaga diri. Makanya ada kalimat misalnya, tidak boleh bersisir pakai sisir yang rusak, tidak boleh pakai baju yang robek, tidak boleh. Itu dalam rangka kamu itu orang mulia, hargai dirimu sendiri. Kalau bukan kamu yang menghargai duluan, terus siapa? Nah, itu jalannya ilmu. Ya mandilah, ya pakai baju yang bersih, ya syukur-syukur bisa wangi-wangi dikit biar nggak kasihan temanmu yang sebelah. Ya, itu namanya iffah, menjaga diri. Wong kamu itu orang mulia kok. Wong setiap manusia itu mulia, apalagi kamu pencari ilmu. Yang setiap langkahmu dilindungi oleh malaikat. Kan ada Jibril itu menaruh sayapnya untuk menaungi orang-orang yang nyari ilmu. Padahal hidup kita, saya bilang tadi, 100% isinya nyari ilmu terus. Maka semoga malaikat Jibril menaungi kita terus. Nah, gaya kita juga ya tunjukkan bahwa kita ini mulia. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh malaikat. Kamu sendiri yang tahu seperti apa jalannya memuliakan diri. Terus mengekang hawa nafsu. Itu pasti. Tidak mungkin ilmu itu jalan seiring dengan orang yang tidak mengatur nafsunya. Terus tidak boleh dengki. Dengki itu senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Karakter ini bukan karakternya seorang ilmuwan. Ilmuwan tidak boleh dengki. Terus tidak melibatkan diri dalam pertikaian pendapat. Senang sekali ikut debat kayak tadi. Itu bukan akhlaknya muta'alim. Ada temannya debat, kamu debat, kalah, tak bantu, aku pinter. Nah, itu melibatkan diri. Selanjutnya sungguh-sungguh istiqomah. Istiqomah itu continue. Itu akhlaknya muta'alim. Istiqomah itu rajin.
Baca, saya ingin baca setiap habis subuh saya baca Pak. Itu terus saya terus begitu, itu namanya istiqomah. Saya tidak bisa Pak kalau habis subuh saya tidur. Saya sebelum tidur aja baca. Ya monggo, yang penting atur sendiri strategi hidupmu, yang penting istiqomah nyari ilmunya, sungguh-sungguh. Terus bersyukur dan lillahi ta'ala, itu pasti. Karena ilmu itu anugerah dari Allah, maka kita bersyukur. Lillahi ta'ala karena memang sejak awal kita niatnya nyari ridhonya Allah. Itu dua yang terakhir. Tadi sudah disebut, jangan berprasangka buruk, jangan sombong. Katanya Al-Zarnuji, cirinya orang berprasangka buruk itu apa? Perilakunya buruk. Orang yang perilakunya buruk, prasangkanya pasti buruk. Orang yang bikin hoak itu kan perilakunya buruk, bikin hoax itu asumsinya, prasangka, angan-angannya itu pasti juga jelek. Wong dia melahirkan sesuatu yang jelek. Jadi ilmuwan jangan berprasangka buruk, apalagi sombong. Lawannya ilmu apa? Bukan tidak berilmu, tapi lawannya ilmu itu sombong. Orang berilmu yang sombong itu seperti bangunan tinggi yang disapu oleh banjir. Saat itu juga harga ilmunya selesai. Sombong itu merasa dirinya yang paling pinter, yang paling benar, yang paling baik, yang paling bagus. Wassalam. Tidak akan jadi ilmuwan. Tidak akan barokah ilmunya. Jadi akhlak muta'alim tidak boleh sombong. Tadi akhlak ini adab. Kalau akhlak itu nilai-nilainya, norma-normanya. Kalau adab itu implementasi nyatanya. Adabnya muta'alim yang pertama, cita-citanya harus tinggi. Tidak boleh ilmuwan itu tujuannya simpel. Pak, saya ingin nyari ilmu biar dapat nilai A. Itu masih pendek. Biar lulus cum laude itu juga pendek. Cita-citamu harus jauh dan tinggi. Biar saya bisa mengubah Indonesia ini Pak. Biar jauh. Itu cita-cita tinggi. Jadi jangan simpel. Saya ingin pinter biar pacar saya semakin kagum Pak. Itu pendek. Biar orang tua saya semakin bangga Pak. Itu pendek. Kalau kamu tinggi, yang pendek otomatis dapat. Tapi kalau kamu pendek, yang atasnya nggak kena. Kalau kamu cita-citanya jadi presiden dan kamu berjuang untuk jadi presiden, paling tidak kan kamu bisa jadi menteri. Atau kalau meleset ya gubernur lah, bawahnya dikit. Tapi kalau kamu cita-citanya cuma jadi RT, ya kan? Tidak mungkin kamu dapat atasnya. Paling tinggi dapat RT itu, paling bawahnya sekretaris RT. Ya kan? Jadi cita-citanya harus tinggi. Kamu itu mulia, jangan cita-cita yang rendah. Yang kedua, prioritasnya ilmu. Bukan kemenangan, bukan pujian. Pokoknya ada apapun, prioritasnya ilmu. Prioritas itu yang dinomorsatukan dalam hidup. Yang kedua, adab. Yang ketiga, menghormati kitab. Itu ada disebut oleh Al-Zarnuji. Ya menghormati kitab itu ya nyawa ilmumu itu ada di kitab-kitab. Maka jangan nyempelikan kitab. Sebenarnya nanti sama guru. Jadi hormatilah kitabmu, bukumu. Saya tidak tahu bukumu di kamar itu dibuka apa enggak, dihargai apa enggak. Kadang-kadang cuma dipakai alasnya teh, dipakai alasnya itu. Kadang-kadang begitu. Jadi lumayan ada buku dibuat ganjelnya rak ini biar enggak goyang. Lumayan ada itu. Ya itu namanya tidak menghargai. Hargailah buku. Terus hidupnya prihatin, jangan seneng-seneng. Karena ilmu itu jalan untuk tirakat. Tidak boleh mewah-mewahan. Hidup secukupnya, sejogjanya. Mungkin kita ada di Jogja. Ya, jadi seyugyanya saja, secukupnya. Jangan bermewahan, jangan berlebihan. Karena berlebihan itu memalingkan kita dari semangat ilmunya. Terus menghindari sumber kemalasan. Sekarang banyak HP, TV, sekarang banyak sumber bikin orang malas. Kalau sudah pegang HP bisa berjam-jam enggak. Kecuali sudah habis baterainya baru kamu berhenti. Kalau bisa hindari. Wong kamu enggak buka HP 1 jam apa 2 jam enggak masalah toh. Tapi kan kamu enggak betah 10 menit aja. Jangan-jangan ada WA masuk. Padahal WA seharian ratusan WA, satu pun enggak ada yang penting. Itu padahal kayak gitu tapi kamu gelisah sama sekali kalau ditinggal HP. Itu kalau bagimu itu sumber bikin kamu males,
ya pelan-pelan dihindari, jangan tergantung di situ. Bahkan termasuk mungkin makanan. Kalau Pak saya kalau habis makan ini kok ngantuk, ya coba dihindari biar tidak merusak semangat belajarmu. Jadi itu Al-Janusi. Terus tidak makan berlebihan pasti, tidak tidur berlebihan pasti. Yang sukanya tidur, tidak tidur berlebihan itu ya tidur, cuma tidak pakai nambah-nambah, pakai bonus tidur. Ya kan banyak kan yang sudah bangun subuh, sudah sholat, nambah lagi bonus. Padahal jam 7 masuk. Akhirnya bangunnya jam 7 kurang 5. Nggak pakai mandi, nggak pakai apa, langsung berangkat ke kampus. Oke, jangan tidur berlebihan, juga jangan makan berlebihan. Jadi karena muta'alim itu harusnya orangnya cerdas, ngerti ukuran kebutuhan dirinya, mana takaran yang pas. Terus jangan menyusahkan diri sehingga jadi lemah. Ya prihatin tapi ya jangan menyusahkan dirimu sendiri. Terus hindari permusuhan. Yang terakhir, gak mudah panik. Ilmuwan itu tenang karena akalnya jalan. Tidak ada apa-apa, wow kaget, bingung, terus tiba-tiba disebar semua, di-share postingannya. Enggak. Ojo kagetan dah. Harus tenang. Ada apa-apa dicek dulu, direnungi dulu. Seandainya memang benar, apa ada pentingnya kamu ikut nge-share? Ada manfaatnya enggak? Meskipun di ujung postingan udah bilang tolong aminkan dan share. Enggak usah. Kan enggak, iya, kamu kan tetap harus ngitung itu manfaat kalau kamu nge-share atau enggak nge-share. Ayo pinter-pinter lah. Terus jangan menyembunyikan ilmu, ini juga penting. Menyembunyikan ilmu itu malah bahaya karena ilmu itu akan jernih kalau mengalir terus kayak air. Jadi ilmu itu semakin dikasih semakin berlipat. Saya ngomong ini, yang dapat pengetahuan baru tidak cuma kalian loh. Kadang-kadang saya dapat juga. Karena saya harus mikir, improvisasi, tiba-tiba, oh iya ya, bisa ditafsirkan begitu. Dapatnya bisa langsung saat ini, dari sini. Wong itu kuasanya Allah. Oke, terus jangan tergesa-gesa. Karena tadi harus sabar. Terus selanjutnya, jangan banyak bicara. Tadi sudah dibahas. Agak bahaya kalau ilmuwan terlalu banyak bicara. Karena dia ilmuwan itu harus terlalu banyak mikir. Tamma akluhu nakuso kalamuhu. Itu Kak Ali bin Abi Thalib. Orang yang semakin sempurna akalnya, semakin sedikit bicaranya. Dan jauhi hal-hal yang tidak ada gunanya. Perbuatan-perbuatan iseng, kelakuan-kelakuan yang tidak ada hasilnya. Itu sebisa mungkin kita hindari. Jadi itu katanya Al-Zarnusi, barang siapa sibuk oleh perbuatan yang tak berguna bagi dirinya, maka yang semestinya akan berguna akan terlewat. Kalau yang tidak penting kita urusi, maka yang penting akan lewat. Maka tiba-tiba kamu sudah semester 14. Oh, itu yang penting terlewat. Kenapa? Kamu terlalu banyak ngurusi yang tidak penting. Adabnya muta'alim itu, yang tidak penting di skip aja. Yang penting dulu, nanti kalau yang penting beres, yang tidak penting kita urusi, nggak apa-apa, bonusnya. Jadi tadi prioritas nomor 1 kan ilmu. Kalau kita terlalu sibuk dengan yang tidak ada gunanya buat hidup kita, nanti yang ada gunanya kelewatan. Oke, itu adabul muta'alim. Kalau yang ini menghormati guru, saya tidak harus terlalu detail, kalian pasti sudah sering baca. Itu katanya Ali, ana abduman allamani walau harfan wahidan. Itu kalimatnya kepotong. Jadi katanya Ali, aku adalah hamba dari orang yang mengajariku walau hanya 1 huruf. Jadi ana abduman allamani walau harfan wahidan. Jadi aku adalah hamba dari orang yang mengajariku meskipun 1 huruf. Insya'a ba'a wa insya'a astaroko. Kalau dia mau aku bisa dijualnya atau aku tetap dijadikan budaknya. Yang penting dihormati. Di situ ada adab-adab ya sesuai zaman itu. Yang pertama, jangan berjalan di depannya. Susah ini kalau kamu nggak boleh jalan di depanku. Seandainya saya jadi gurumu, jangan duduk di tempatnya. Ya kalau kamu duduk di sini yang ngajar siapa? Yang ketiga, jangan mulai ngajak bicara
kecuali atas perkenan darinya. Ya maksudnya kalau mau ngomong minta izin dulu. Jangan ujuk-ujuk kamu ngomong. Apalagi ustadznya pas juga lagi ngomong. Nanti nggak jelas yang ngomong siapa. Jangan ngomong macam-macam. Jangan ngerasani maksudnya. Jangan ngomong tentang guru di luar. Itu yang kelihatan jelek dirimu sendiri, bukan gurunya. Kalau kamu ngomong tentang orang tuamu, orang yang lebih tua, gurumu, di luar itu yang jelek dirimu, bukan orang yang kamu omongkan jelek. Jangan menanyakan hal-hal yang membosankannya. Ya wis, kamu pahami sendiri. Itu bahasa lain cerewet. Banyak omong yang tidak penting. Terus cukup sabar menanti di luar sehingga ia sendiri yang keluar dari rumah. Jadi tidak usah menyuruh, maksudnya jangan disuruh. Ayo Pak, sudah Pak. Nah, tidak. Biarkan sampai ustaznya sendiri keluar. Terus intinya apa sih semua yang di atas itu? Jangan lakukan yang membuatnya tidak berkenan. Lakukan yang membuatnya rela. Biar dia jauh amarahnya. Jadi intinya itu. Bahkan nanti di situ termasuk ya, hargai dan hormati keluarga putra-putranya. Karena itu di antara yang membuat beliau berkenan. Terus tata tertibnya belajar ini strategi kontekstual zaman itu. Harus dimulai hari Rebo katanya Zarnuji. Nah ini kan sudah pas Rebo malam Kemis. Ya. Nanti ada dalilnya sendiri, kamu buka ya kenapa harus hari Rebo. Terus menghadap kiblat, kamu sudah di sini. Terus waktu belajar jangan duduk terlalu dekat dengan gurunya. Nah, ini mundur. Nah ini pakailah ini dalil. Kalau besok kamu kuliah, kan itu biasanya mahasiswa duduknya di belakang semua duluan itu. Gurunya kan protes, ini kok duduk di belakang, ayo ke depan. Ini dari taklim Pak. Tidak boleh terlalu dekat sama gurunya. Ayo, oke, terus bertahap ya, tidak usah kesusu. Belajar itu diulang-ulang, dipahami. Membuat catatan. Jadi yang serius mau belajar itu harus kemana-mana bawa buku untuk nyatet. Segala hal itu ilmu. Siaplah untuk dimanapun, kapanpun mencatat. Jaga kesehatan, kebersihan diri itu pasti. Muzakaroh, munadzoroh, mutorohah. Diskusi, adu pandangan, saling melempar pendapat. Jadi kesibukannya muta'alim itu diskusi. Menggunakan sebagian besar waktu untuk belajar. Ini yang bawahnya agak penting. Tidak terlalu banyak bergaul dengan lawan jenis. Ya. Itu biasanya bikin fokusmu beralih. Tidak ke ilmunya. Pikirannya jadi macam-macam kemana-mana. Ya meskipun sesama jenis juga lebih bahaya. Pokoknya jangan deket-deket ke situ lah pokoknya pikirannya. Itu mengganggu belajar. Terus tidak banyak omong kosong. Tadi bolak-balik sudah. Selalu bawa buku kemana-mana. Ya kalau sekarang bukunya ada di HP Pak. Ya cuma HP-nya kan paling kamu buka Facebook sama WA. Berdoa pasti penting. Dan jangan lupa mohon didoakan. Untuk biar ilmunya tambah, biar ilmunya barokah, itu mohon didoakan. Tidak cuma kita berdoa sendiri. Ini syairnya Imam Syafi'i yang terkenal. Cuma di taklim redaksinya agak berubah. Syakautu ila waqi'in su'a khifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa'innal khifdhu fadlum min ilah wa fadlullahi la yu'to li'ashin. Yang syairnya Imam Syafi'i yang terkenal kan biasanya tidak pakai fadlum minallah tapi nur. Ya fa'ahbaruni bi'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'ashin. Jadi itu Imam Syafi'i mengadu pada gurunya Imam Waqi'. Imam Waqi' ini Hanafiyah. Jadi gurunya Imam Syafi'i yang nanti melahirkan Syafi'iyah. Ulama besar terkenal. Aku mengadu pada Waqi', kenapa kok saya nggak paham-paham kalau belajar, apalanku sering hilang. Katanya Imam Waqi', tinggalkan maksiat, jangan terlalu banyak dosa. Karena ilmu itu anugerah dari Allah. Bahasanya Imam Syafi'i, ilmu itu cahaya. Dan gak mungkin Allah ngasih anugerah bagi orang yang banyak dosanya.
Jadi kalau masih banyak dosa, susah ilmunya masuk. Maka jalan kalau kamu merasa kesulitan belajar, kesulitan untuk ilmunya masuk, katanya Imam Wasyi, ayo muhasabah, jangan-jangan kita ini banyak dosanya. Gak usah menyalahkan ke kampusnya, ke gurunya, ke anunya. Jangan-jangan kamu sendiri yang memang banyak maksiat. Maksiat itu kan dosa-dosa kecil. Coba dicek, karena gak mungkin Allah ridho, Allah ngasih cahaya nur pada orang yang banyak dosanya. Dan terakhir di taklim itu ada doa mau belajar, doa waktu mau baca buku, dan doa selesai menulis. Itu dua momen penting, itu doa boleh kamu ambil. Ini kan banyak penulis dari MJS Press. Nah itu doa selesai menulis itu ada doanya itu. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Itu setelah nulis. Kalau doa mau ngambil buku mau dibaca maksudnya, bukan mau dijual. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Adada kulla harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa daharud dahirin. Dibaca sebelum baca buku. Tradisi kayak gini saya biasanya orang-orang itu semakin dewasa semakin malas berdoa. Kalau anak kecil itu diajari doa terus serius rajin. Dulu anak saya waktu baru hafal doa, kalau mau ke WC, di depan WC baca doa panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal bapaknya malas, pokoknya langsung masuk aja. Nah, boleh dibiasakan. Sebenarnya orang dewasa lebih bagus karena penghayatannya lebih dalam, karena paham artinya. Kalau anak-anak kan cuma hafalan di luar. Ketika paham maknanya kan enak. Bayangkan itu maknanya. Subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab. Sejumlah huruf yang telah ditulis maupun yang akan ditulis. Itu kan indah kalimatnya. Jadi kita mendapatkan barokah, mendapatkan hidayah sejumlah huruf yang sudah ditulis dan akan ditulis. Abadal abidin wa daharud dahirin, selamanya sepanjang masa. Itu kalau dikabulkan benar, betapa bahagianya hidup kita. Dan kita tidak tahu doa yang sebelah mana yang dikabulkan Allah, maka jangan berhenti berdoa. Termasuk mau nulis dan setelah nulis. Oke, alhamdulillah. Taklim muta'alim, ya meskipun potongan-potongan saya mengambilnya, semoga ada manfaatnya malam hari ini. Khususnya untuk teman-teman yang serius, mau menapai, mau suluk di jalan ilmu. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.